Indonesia menjadi negara yang rawan akan gempa karena letak geografisnya yang berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu benua Asia, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan juga Australia. Beberapa gempa yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dikategorikan sebagai gempa yang sering diikuti oleh tsunami. Untuk membahasnya telah hadir di studio Abdul Muhari, pakar tsunami yang telah bersama dengan saya. Selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi Mas Robert. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Pak Abdul, kita berbincang minggu lalu bahwa hipotesa sementara dari gempa yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah dan sekitarnya adalah karena longsoran bawah laut, karena tidak lazim ya sebenarnya gempa yang terjadi di daratan kemudian menyebabkan tsunami yang diakibatkan di Teluk Palu saat ini. Kemudian Anda pergi ke Palu, apa sebenarnya temuan Anda? Apakah sudah dapat dikonklusikan bahwa gempa yang terjadi di Palu merupakan hasil longsoran yang terjadi di bawah laut? Ya, dari kunjungan kita ke lapangan, kita melihat dampak tsunami yang ada di darat, itu karakteristiknya memang agak sedikit berbeda dengan yang kita temui selama ini kalau tsunami-nya akibat gempa. Artinya ada faktor lain? Ada faktor lain karena yang memang dominan hancur itu cuma dalam jarak 100 sampai 150 meter dari bibir pantai. Dari bibir pantai, karena dan ini agak sedikit berbeda kalau kita lihat dampak tsunami sebelumnya yang pernah terjadi di negara kita, misalkan Mentawai atau Pangandaran, itu mungkin seluruh kawasan pinggir pantai itu hancur karena besarnya energi dorongan tsunami, sehingga mungkin suspek kita kalau misalkan di kasus Palu ini mungkin gelombangnya agak sedikit lebih pendek sehingga penetrasi ke daratnya itu lebih gelombangnya agak lebih pendek dibandingkan dengan tsunami yang pernah terjadi di negara kita sebelumnya seperti Pangandaran atau Mentawai, sehingga penetrasi masuknya air ke darat itu di kasus Palu ini sedikit lebih pendek. Tapi memang yang di jarak 100 meter di bibir pantai itu kondisinya cukup parah. Ini adalah sesar yang berada di bawah Pulau Sulawesi yang menyebabkan gempa yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah adalah sesar Palu Koro ya. Palu Koro ini kemudian tidak seluruhnya memanjang sampai ke selatan Sulawesi, tapi kurang lebih ada di wilayah Palu dan juga di wilayah Donggala. Seperti itu. Nah, apakah kemudian titik ini yang menyebabkan terjadinya gempa karena sepertiga dari sesar yang geser berada di lautan? Boleh kita tunjukkan di gambar. Jadi sebenarnya kalau misalkan silakan. Sebenarnya posisi yang terjadi kemarin itu tidak benar di jalur garis ini, agak sedikit lebih ke kanan. Dan kalau kita plotkan kawasan runtuhan gempanya itu, lokasi dislokasi gempa itu kita bisa memodelkan tsunami-nya. Jadi kalau boleh kita perlihatkan animasi pemodelan tsunami yang berdasarkan dari gempa, mungkin. Pemodelan tsunami. Kita belum bisa kalau cuma berdasarkan oleh gempa saja, itu kita belum bisa merekonstruksi tsunami dengan tinggi sebesar kita lihat di dalam Teluk Palu. Sehingga memang model ini yang namanya pemodelan itu ada errornya. Tetapi kalau kita kemudian perlihatkan hasilnya, mungkin itu agak jauh dari kondisi di lapangan. Ini Anda maksud Pak pemodelan tsunami karena 3 faktor. Yang pertama hanya karena gempa, yang kedua kombinasi antara gempa dengan longsoran, dan 3 karena longsoran di bawah laut. Kita mencoba seluruh skenario ini. Untuk skenario yang pertama, kalau boleh kita tampilkan di sini, itu mungkin terlihat hasil kami itu belum bisa, kalau skenario tsunami cuma dibangkitkan oleh gempa, itu belum bisa kita merekonstruksi kondisi yang terjadi di Palu. Karena ketika kita berbicara untuk merekonstruksi, atau kalau kita menyebutnya forensic disaster, kita tahu penyebabnya apa, tapi mekanismenya bagaimana sehingga tsunami itu begitu tinggi, itu kalau hanya dibangkitkan oleh gempa, itu tidak bisa kita tidak bisa kita merekonstruksi, menjelaskan tingginya tsunami di Teluk Palu. Kemudian
Berapa tingginya sebenarnya yang ditemukan oleh temuan Anda berdasarkan kajian lapangan? Karena sekarang variasi ketinggian tsunami masih berbeda-beda oleh berbagai pakar. Yang Anda temukan berapa ketinggian tsunami yang terjadi? Kalau tinggi tsunami yang kita lihat di misalkan ada jejak-jejak tsunami di pohon atau jejak-jejak air yang ada di baligo-baligo yang di pinggir pantai itu kisarannya sekitar 4 sampai 7 meter. 4 sampai 7 meter? 4-7 meter. Sejauh 100 sampai 200 dari bibir pantai? Di kawasan 50 sampai 100 meter dari bibir pantai. Oke. Tetapi kemudian begitu melimpas ke perumahan, kita masih bisa melihat dengan sangat jelas jejak tsunami di dinding rumah, batas airnya. Itu ketika sudah masuk ke pemukiman, itu kisarannya cuma 1 sampai maksimal 2, sekian meter. Oke. Tetapi ini apakah bisa merusak? Sangat bisa. Karena posisi Teluk Palu itu di Pantai Talise itu ada reklamasi pantai setinggi 2 sampai 2,5 meter, yang kemudian ini menjadi barrier pertama dari tsunami yang memecah tsunami, sehingga ada water splash-nya yang sangat tinggi. Jadi ketika dia menghantam batas reklamasi ini, dia naik. Nah, water splash ini yang kita lihat sampai 7 sampai 8 meter. Tapi water splash ini begitu dia turun masuk ke pemukiman, itu ketinggiannya cuma 1 sampai 2 meter. Untung ada pemecah ini, kalau tidak dampaknya akan jauh lebih parah. Kita bisa bilang seperti itu. Apakah kemudian karena posisi teluk juga yang menyebabkan tsunami ini terjadi di sana? Jadi gempa terjadi di daratan, tetapi karena posisi di teluk, kemudian menyebabkan tsunami hingga sampai ke daratan. Nah, kita bisa melihat ada rekaman video yang direkam oleh pilot pesawat bahwa ada pusaran air yang tidak biasa begitu di sisi-sisi Teluk Palu. Nah, ini juga kita sudah coba modelkan apakah skenario ini yang bertanggung jawab mungkin begitu dalam membangkitkan tsunami di Teluk Palu. Hasil kita sebenarnya cukup confidence dengan cukup mengkonfirmasi. Nah, ini seperti ini. Itu ini kita coba kemudian indikasi lokasi-lokasi di mana pilot tersebut melihat ada gelombang yang tidak biasa begitu ya, ada indikasi air putih, kemudian mungkin menjadi sumber tsunami, itu kita coba lagi mensimulasikannya. Dan ini cukup merepresentasikan, mengkonfirmasi keterangan saksi mata yang kita punya. Nah, ini itu ada di sisi teluk itu sebelah, ini sisi teluk sebelah barat. Ada putih bulat yang mengindikasikan mungkin itu sumber tsunami yang berdasarkan yang berasal dari longsoran sesaat setelah gempa. Ini kemudian juga kita coba modelkan, dan dari beberapa skenario mungkin ini cukup bisa mengkonfirmasi. Sekali lagi ini masih harus kita konfirmasi dengan data detail kita nantinya, tetapi ini cukup bisa mengkonfirmasi arah datangnya gelombang di Pantai Talise, atau kemudian data pasang surut yang kita punya di Pantai Pantoloan. Untuk sementara ini bisa mengkonfirmasi beberapa temuan kita di lapangan. Berarti dapat kami tarik dari pernyataan Anda bahwa dugaan dari longsoran bawah laut sekarang semakin menguat dengan temuan Anda di lapangan yang menyebabkan tsunami yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi kalau kita lihat buih-buih putih tersebut, titik putih kan tidak ada di seluruh bibir pantai, hanya ada di berbagai titik pantai. Apakah kemudian tsunami yang terjadi di bibir pantai tersebut terdiri tidaklah merata kepada seluruh infrastruktur yang ada di sana? Jadi kalau kita lihat di video amatir tersebut, kondisi dari yang potensi lokasi-lokasi yang bisa menjadi sumber longsoran itu tidak merata di seluruh bibir pantai. Jadi spot by spot, sehingga kemudian ketika gelombang tsunami-nya terbentuk, ini juga mengakibatkan
energi tsunami yang menghantam bibir pantai setelah kemudian terrefleksi dari satu sisi teluk ke teluk lainnya itu juga tidak merata. Jadi terfokusnya itu di spot-spot tertentu. Ketika kita lihat ke lapangan juga di sisi kanan jembatan kuning, itu memang di satu spot itu hancur, tapi di sampingnya itu rumah juga masih ada yang berdiri dengan selamat. Cuma rusak ringan, tapi kemudian di sisinya lagi itu ada yang hancur. Jadi memang spot by spot yang menunjukkan bahwa energi tsunami yang terbentuk itu tidak merata di seluruh sisi Teluk Palu. Ini